Juru upacara. Dan di depan, Red. Yang saya hormati, yang mulia Bapak Wakil Ketua Legislatif Maluku Utara, yang saya hormati, yang mulia para rekan-rekan ini, yang saya hormati Pak Panitra, Ibu Sekretaris, para pejabat struktural nasional, juga yang saya hormati dan kami sayangi Ibu-ibu Dharma Yuki Karini Pengadilan cabang daerah provinsi Maluku Utara, serta para saudara-saudara sekalian, aparatur sipil negara maupun para tenaga honorer pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Hari ini merupakan satu hari yang diistimewakan di negeri kita. Itulah sebabnya pada hari ini kita masuk kantor untuk menyelenggarakan upacara ini. Dan setelah upacara, tentu kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar pekerjaan kita sebagai aparatur sipil negara. Itulah sebabnya kita melakukan upacara pada hari ini, dan mohon maaf tidak ada teks yang mau dibacakan karena dari pusat tidak ada dikirim, tapi tidak mengapa. Mengapa kita harus menyelenggarakan peringatan hari lahirnya Pancasila? Tentu kita semua sudah tahu bahwa 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. Sejarah mencatat demikian. Ini tadi kita sudah dengar yang dibacakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ jelas diberitahukan bahwa kemudian daripada itu disusunlah negara kita dengan tujuan yang didasarkan kepada satu, ketuhanan yang Maha Esa; 2, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3, dan seterusnya. Saudara-saudara, ini disampaikan ketika panitia persiapan kemerdekaan Indonesia akan bersama-sama dengan Bapak Proklamator kita mempersiapkan kemerdekaan negara kita. Di situ dijelaskan bahwa Presiden, waktu itu belum presiden, tapi Insinyur Soekarno dalam rapat itu membacakan Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi memang sebelum dikumandangkan proklamasi 17 Agustus 1945, yang pertama dibangun adalah fondasi atau landasan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa fondasinya itu? Apa dasarnya itu? Nah, itulah yang kita bacakan tadi, Pancasila. Saudara-saudara, berarti Pancasila ini dibangun
untuk menjadi landasan negara kita. Jika satu landasan dirusak, dibongkar, itu artinya bahwa negara itu rubuh, runtuh. Sama halnya ketika satu rumah dibangun, satu gedung dibangun, tetapi landasannya dirusak, dibongkar, itu sama dengan meruntuhkan bangunan. Demikianlah Pancasila bagi kita sebagai dasar negara. Kita tetap konsekuen Pancasila sebagai dasar negara, karena kita tahu ketika Pancasila ini tidak lagi menjadi dasar atau landasan negara kita, maka NKRI otomatis bubar. Itulah sebabnya pada akhir-akhir ini kita melihat sementara orang yang ingin merubah ideologi Pancasila yang dasar negara itu dengan ideologi yang lain. Karena apa? Karena untuk membubarkan Indonesia sebenarnya cukup dengan membongkar, menyingkirkan dasar negara kita itu. Maka itu dari kelompok tertentu, bahkan dari luar juga, mereka melakukan proksi. Proksi artinya perang tanpa senjata, ya, tanpa menggunakan senjata. Perang juga dengan meminjam, ya, kekuatan orang lain. Nah, jika proksi ini berhasil, perang proksi yang dilakukan ini selama ini berhasil, maka negara kita bubar. Itulah yang kita sangat khawatirkan. Dan untuk itulah kita selalu didorong untuk tetap setia pada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Karena Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pandangan-pandangan yang nilai-nilainya itu tetap tercermin dalam sistem hukum kita, hukum nasional, dan juga seyogianya ketika penyelenggara negara menjalankan tugas-tugasnya, melakukan abdinya di NKRI. Itulah sebabnya setiap hukum, setiap undang-undang yang dilahirkan di negeri kita selalu dilandaskan landasan filosofisnya undang Pancasila dan landasan normatifnya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi betapa pentingnya kita untuk bisa membentengi diri kita, sekaligus juga membentengi NKRI kita. Jika kita tetap melihat dan menggunakan Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Kita semua tahu, seperti beberapa hari yang lalu kemarin Pak Wakil menyampaikan betapa penelitian survei yang dilangsungkan bahwa kelompok generasi muda banyak yang tidak begitu peduli lagi dengan Pancasila. Bahkan kelompok-kelompok tua pun ada yang berkeinginan menggunakan ideologi selain daripada ideologi negara kita, Pancasila. Nah, inilah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita harus melihat bahwa ketika Pancasila itu akan dirumuskan dan kemudian disepakati
dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia terjadi perdebatan-perdebatan di kalangan tokoh-tokoh pendiri negeri kita. Mereka ada yang menginginkan agar Pancasila yang akan kita jadikan menjadi landasan negara, menjadi fondasi negara kita itu adalah Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Tetapi ketika itu saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang dari Indonesia Timur, ya, termasuk Maluku Utara tentunya, Indonesia Timur berteriak, jika Pancasila yang akan kita jadikan itu adalah Pancasila seperti yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta, maka kami tidak ikut bergabung dengan yang disebut dengan Indonesia. Tetapi jika Pancasila yang menjadi dasar negara kita adalah Pancasila sebagaimana yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Indonesia Timur bergabung dan tetap menjadi bagian dari NKRI. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang sekarang ini tidak lagi begitu dipahami oleh anak-anak muda. Ya. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi adalah orang-orang yang telah paham Pancasila tetapi justru ingin menyingkirkan Pancasila dengan ideologi yang lain. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita melihat upaya dari kelompok tertentu, ya, bahkan dari pihak luar juga, yang ingin melihat bubarnya NKRI. Karena kalau bubar NKRI, maka kelompok-kelompok yang tertentu tadi itu, yang tidak suka dengan Pancasila itu, akan memegang kekuasaan yang berbeda dengan kekuasaan yang dilandaskan kepada Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala undang-undang yang dirancang dan dibentuk dan diundangkan adalah undang-undang yang selalu diselaraskan dan selalu dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila itu. Dulu ketika masa pemerintahan Orde Baru, tidak ada yang berani mengutak-atik Pancasila. Bahkan kita yang baru mulai masuk ASN, kita diwajibkan untuk penataran Pancasila, dan itu sampai berbulan-bulan digabung dengan Raja Batak. Nah, sekarang Pancasila yang kita kenal masih Pancasila yang dulu kita pelajari. Tetapi kalau dulu ada butir-butir P4, tetapi sekarang butir-butir P4 itu kalau tidak salah ada 32 butir, apa 36 butir? Berapa butir? 36 butir, ya. Walaupun butir-butir Pancasila itu yang 36 itu tidak lagi dirajabatangkan atau tidak lagi ditatarkan, tetapi bukan berarti nilai-nilai yang 36 butir ini disingkirkan ataupun dikubur. Karena dengan melihat butir-butir Pancasila itu, kita semakin yakin betapa nilai Pancasila itu begitu luhur.
karena nilai-nilai Pancasila itu benar digali dari budaya-budaya nasional kita dari Sabang Merauke. Maka itu mari sebagai aparatur sipil negara, sebagai penyelenggara negara, sebagai rakyat dari negeri kita ini, kita bersama-sama bergandeng tangan merapatkan barisan untuk tetap kita menegakkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Karena hanya dengan kesetiaan kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, NKRI tetap hadir dan berjaya. Saudara-saudara, kita menyaksikan betapa sekarang pembangunan dilakukan begitu gencar, ya. Meski kita tahu banyak anggaran-anggaran yang bocor, ya. Banyak anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tetapi alhamdulillah, pembangunan yang diselenggarakan di berbagai penjuru tanah air kita telah menyaksikan, dan bahkan kita ada boleh berada di sini justru karena Pancasila itu tetap kita kawal dan kita jaga. Aparatur sipil negara, penyelenggara negara merupakan orang yang harus terdepan untuk menjiwai Pancasila itu. Tidak cukup Pancasila hanya dihafal atau disebut-sebut dalam upacara seperti ini, tetapi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itulah yang harus kita laksanakan, kita implementasikan. Karena dengan nilai-nilai Pancasila itu, maka kita menjadi bersatu. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dan negara Indonesia, sehingga meskipun kita dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai macam kepercayaan, dari berbagai macam latar belakang, tetapi lihat betapa kita adalah satu di bangunan NKRI yang berlandaskan Pancasila. Maka itu, saudara-saudaraku, jangan pernah ragu untuk menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara kita, bahwa Pancasila adalah ideologi negara kita, bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang kita terapkan di NKRI. Hanya dengan semangat kita bersama dengan seluruh jajaran warga masyarakat, maka Pancasila ini dapat tetap bertahan. Sekali lagi, ingat, ketika Pancasila itu disingkirkan, ketika Pancasila itu tidak lagi diharapkan, ketika Pancasila itu tidak lagi menjiwai nilai-nilai seluruh penyelenggara negara dan ASN, maka sebenarnya pada saat itu negara telah menjadi bubar. Karena apa? Sekali lagi, karena dasar fondasi dari NKRI itu sendiri sejak awal telah disusun, telah diletakkan oleh para pendiri bangsa kita untuk menjadi dasar bangunan NKRI yang kita cintai. Mari saudara-saudara menjadi orang-orang yang berdiri tegak, mempertahankan dan melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu. Karena dengan nilai-nilai Pancasila itu, tentu negara akan kita selenggarakan untuk menjadi kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberi rahmat bagi bangsa dan negara kita, dan kita secara keseluruhan
untuk terus kita memperjuangkan tetap tegaknya Pancasila. Sekian dan terima kasih. Siap!